Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat Sekepri. Kali ini ketemu lagi kita di sesi ketiga, yang mana acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Hermilanita. Kepada Ibu Hermilanita, kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Safni, host hebat kita di Kepri. Saya Helmi Lanita dari SDN 006 Batam Kota akan mencoba sebagai moderator pada sore hari ini. Perkenalkan, presenter hebat kita di sore ini di sesi keempat yaitu Ibu Desrina yang akan memberikan materi tentang dampak dualisme pendidikan anak. Kepada Ibu Rina kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat Sekepri. Bertemu kembali dalam diskusi hangat kita divisi T62. Kali ini saya didampingi oleh host dan moderator yang bersemangat, Bu Ita dan Bu Safni ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak memberikan materi tapi lebih kepada sharing. Seperti apa sih dampak dualisme pendidikan anak? Melihat dari sisi gambar, kita sudah bisa melihat bahwa anak berada di bawah pengasuhan kedua orang tuanya, dan di gambar yang satunya lagi, anak di bawah pengasuhan kakek neneknya. Baik, pola asuh dalam keluarga, adanya dua pola asuh dalam keluarga akan menimbulkan kebingungan pada sang buah hati, dan imbas lebih jauhnya adalah adanya keberpihakan sang buah hati kepada salah satu pihak yang lebih longgar terhadap aturan dan kedisiplinan. Orang tua biasanya menginginkan anak-anaknya mengikuti aturan yang diterapkan, sementara kakek, nenek, atau kerabat yang tinggal bersama anak biasanya lebih memberikan kebebasan kepada anak. Berbagai dampak yang timbul antara lain, dari sisi positif, anak memiliki pandangan positif terhadap orang tua. Maksudnya bagaimana? Anak mengerti bagaimana menyayangi kepada orang yang lebih tua, memelihara, menjaga, merawat terhadap orang yang lebih tua. Psikologis anak saat dewasa lebih sehat karena mereka memiliki kehangatan dengan kakek nenek. Karena adanya kasih sayang yang diberikan oleh kakek nenek, biasanya anak sampai dengan dewasa dia memiliki rasa kasih sayang yang lebih tinggi, sehingga secara psikologis dia lebih sehat. Sementara ketika anak dalam tahap perkembangan usia menuju remaja, maka biasanya anak cenderung tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena tidak adanya kesepahaman pendidikan antara orang tua dengan kakek nenek terhadap sebuah sanksi. Misalnya, mamanya melarang tak boleh main malam-malam. Tapi karena ada nenek, kata nenek mainlah sebentar saja. Kan seperti itu. Anak menjadi pribadi yang lebih manja karena kakek atau nenek biasanya akan mengikuti keinginan anak dengan alasan kasihan. Padahal dari kata kasihan itulah menjadi bumerang bagi anak itu, sehingga dia tidak bisa diatur seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Anak yang diasuh oleh orang di luar keluarganya biasanya akan mengikuti pola yang diajarkan oleh pengasuh tersebut. Ini Bapak Ibu hebat Sekepri, khususnya bagi yang di Batam, kita mungkin guru biasa ketika kita mempunyai bayi atau anak, maka kita akan titip kepada orang lain. Bersyukur bagi yang orang tuanya bisa tinggal di rumah dengan dia atau saudaranya. Tapi bagi kita yang menitipkan anak kepada orang lain, apakah itu penitipan, apakah itu tetangga, tentu sedikit banyak pola asuh anak kita akan mengikuti. Kenapa? Karena dia tinggal lebih lama dengan orang itu. Ketika dia dalam kondisi sadar, dia akan pulang ke rumah kondisi sore, sudah lelah, bermain sebentar, kemudian malam dan tidur. Sehingga pola asuhnya biasanya terikut seperti apa tempat dia tinggal. Oke, ini beberapa gambaran.
Ketika anak memiliki dua pola asuh yang berbeda, bisa yang dari sisi positif dia berperilaku baik. Yang lain dia akan mengalami apa? Ribut, selalu berkelahi dengan ibunya. Kenapa? Karena dianggap ibu tidak mengikuti keinginan dia. Sementara dengan neneknya dia akan lebih sayang. Itu tadi yang dimaksud di materi awal bahwa akan condong kepada salah satu pihak. Anak biasanya akan lebih condong kepada salah satu pihak. Yang lain, ada gambaran yang lainnya, si anak ini akan dia lebih kepada maunya sendiri, keras kepada apa yang dia inginkan sendiri, sehingga di rumah anak yang terbiasa dengan dualisme pola asuh itu dia akan keras, berkelahi mungkin karena salah satunya ada yang lebih dibela, mungkin seperti itu. Ketika sudah ada permasalahan seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, sebagai orang tua, kita maka harus melakukan pola asuh demokratis. Apa maksudnya demokratis di sini? Kita mendengarkan keinginan mereka. Mungkin apa yang dia mau, dia pengen gimana, seperti apa yang membuat menurut dia baik. Menurut dia tuh dia inginnya menjadi apa sih yang mau dia lakukan. Tanpa kita harus mengikuti full. Artinya bagaimana? Kita juga mengikuti rasionya seperti apa? Rasional nggak sih? Kita harus berpikir rasional, faktual, nyata nggak sih? Sesuai nggak seperti yang dia omongin? Mungkin pola asuh yang kita pakai, kita ikutin model zaman dulu ketika kita disuruh oleh orang tua kita dengan model militer mungkin, atau model zaman dulu seperti apa yang takut dengan dipelototin orang tua. Maka itu harus kita pahami. Kita harus berpikir rasional. Tidak boleh mengatakan mama dulu sewaktu kecil tidak seperti itu, papa dulu sewaktu kecil tidak seperti itu. Kenapa? Kita memang sudah hidup di dua zaman yang berbeda, dua kondisi yang berbeda. Maka apapun itu kita harus berpikir rasional. Kita harus melihat juga faktual yang terjadi seperti apa saat ini kondisinya. Kemudian berikan pemahaman kepada anak sesuai dengan usianya. Terkadang orang tua itu khilaf, menganggap anaknya sudah dewasa, sudah besar, padahal mereka masih dalam masa kanak-kanak. Kita selalu mengatakan, sudah besar loh kakak, sudah SD kelas 4, masa kayak gitu aja nggak bisa. Sudah kelas 5 loh, masa kayak gitu aja nggak bisa. Tentu ini secara tidak langsung mempengaruhi psikologis anak. Sementara neneknya mungkin mengatakan masih kecil, nggak boleh seperti ini. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kita ya. Jadi bagaimana? Berikan pemahaman sesuai usianya. Kita tentu lebih kenal anak kita seperti apa. Mungkin untuk anak yang usia 8 tahun, 7-8 tahun bisa kita nasihati pelan-pelan. Untuk usia yang mungkin sudah 9, 10 atau 10 tahun ke atas, mungkin kita bisa mengajak berbicara lah dari hati ke hati ya, sharing seperti apa. Berikutnya apalagi Bapak Ibu, kita tidak boleh menuntut nilai akademik anak. Nah, saat ini bumerang terbesar bagi anak itu adalah ketika orang tuanya membahas nilai. Kok nilainya begini? Kok nilainya begini? Kok nilai si Anu gini? Nah, seperti itu. Tuntutan nilai akademik dari orang tua biasanya menimbulkan sebuah rasa tidak nyaman pada anak itu sendiri. Sementara anak yang tinggal bersama orang tua juga kakek neneknya tentu biasanya dibela. Apalagi kakek nenek biasanya menjawab, Allah dulu mamamu pun gak bisa pelajaran seperti itu. Jadi perlu kita melihat seperti apa sih permasalahan ini, bagaimana sih kita harus menanganinya. Kemudian berbicara juga, membuat sebuah komitmen dengan orang tua kita, bagaimana supaya anak ini bisa dididik dengan baik, tentu dengan ilmu yang diberikan oleh orang tua kita juga, dan apakah yang menurut kita baik saat ini untuk orang tua kita. Itu dalam dualisme pendidikan anak di keluarga. Berikutnya dalam hal pendidikan di sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa melihat perbandingan antara anak yang menikmati pendidikan di sekolah negeri dengan anak yang mendapatkan pendidikan di sekolah
swasta atau mungkin sekolah nasional plus ya Bapak Ibu. Kalau berdasarkan gambar sudah dilihat, kalau sudah judulnya sekolah Juwita berarti mungkin sekolah wow gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, beberapa dampak positif dan negatif Bapak Ibu kalau di sekolah nasional plus atau di sekolah swasta. Itu tentu yang pertama fasilitasnya sangat baik. Kemudian sumber daya manusia pengajar, artinya guru-guru yang ada di sana itu memang benar-benar memenuhi kriteria kualifikasi yang sesuai. Kemudian apa dampak negatifnya? Biasanya anak yang bersekolah di sekolah nasional, mereka sikap hidupnya konsumtif. Kenapa? Ya di antara orang-orang dengan kemampuan ekonomi tingkat tinggi atau tingkat atas. Apalagi yang lain, pola pikir anak di sekolah nasional plus ya biasanya mereka cenderung lebih individualis, mereka apatis, tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar. Itu dari sekolah. Apakah ini berpengaruh terhadap pola pikir anak? Sangat mempengaruhi. Berpengaruh juga terhadap pola asuh anak, tentu sangat mempengaruhi. Kenapa? Ketika anak berada di usia sekolah, maka waktunya sebagian besar dia habiskan di sekolah. Baru setelah itu dia pulang ke rumah dilanjutkan dengan les dan lain-lain. Oke. Sementara di sekolah negeri ini tentu ada beberapa permasalahan yang timbul seperti fasilitas, kemudian jumlah siswa ya Bu Ita ya, di sekolah Bu Ita jumlah siswanya tentu wow, satu kelas itu wow banget. Kemudian tenaga pengajar mungkin yang tidak mencukupi, pergaulannya yang cukup bebas, kemudian ya tentu kenapa bisa seperti itu, karena tidak berbayar. Baik Bapak Ibu, ini salah satu gambaran fasilitas di sekolah ya. Mungkin beberapa sekolah negeri itu fasilitasnya kurang memadai. Kalau yang di bawah ini di sekolahnya Bu Helmilanita ya. Sekolahnya Bu Helmilanita, kalau pendaftaran siswa baru ya Bu Helmilanita, mungkin ramenya memang seperti ini banget ya Bu Helmilanita ya. Ini di SD 006. Kenapa? Kembali kepada biaya. Apakah itu juga berpengaruh pada pola asuh? Iya Bapak Ibu. Anak yang di sekolah negeri karena waktu sekolahnya lebih sedikit, maka peran orang tua maupun nenek kakek neneknya sangat besar terhadap perkembangan anak itu sendiri. Sementara kalau mereka yang ada di sekolah swasta, biasanya mereka memiliki jam lebih lama di sekolah, waktu lebih lama di sekolah, sehingga pola asuhnya juga berbeda. Mungkin itu saja sharing dari saya ya Bu Ita. Terima kasih, ini hanya sharing. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rina. Syukur alhamdulillah kita dapat ini mungkin bisa menambah wawasan kita ya Bapak Ibu, lebih membuka mata hati gitu. Ya kebetulan tadi di salah satu contoh di bawah itu memang keadaan di sekolah kami itu kalau untuk negeri di Kecamatan Batam Kota ini kamilah yang teramai, sekitar 1.500 siswa, itu 33 rombel. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan. Nanya dong aku. Ya silakan ya. Pak. Bu Desrina, yang saya tanyakan kira-kira menurut Ibu dari dualisme pendidikan anak itu pertama terhadap orang tua, kemudian apa yang dididik oleh kakek dan nenek, kira-kira yang lebih bagus yang mana ya menurut Ibu Desrina? Terima kasih. Ini Pak Bahar, ini bertanyanya dalam konteks mempersiapkan rumah tangga kayaknya. Iya betul. Jadi kalau misalkan mana lebih bagus, kalau bagus lebih bagus ke kakek nenek, kalau misalkan punya anak ya udah kakek neneknya diundang ke sini. Baik Pak Bahar, kalau ditanya mengenai mana lebih baik, tentu pengasuhan orang tua jauh lebih baik ya Pak Bahar ya. Pasti dengan orang tua lebih baik. Tapi dalam tanda kutip juga Pak Bahar, sekarang ini kalau suami istri bekerja, kita tentu tidak bisa full dengan anak. Makanya kalau guru itu sebenarnya paling nyaman kalau guru di negeri. Kenapa? Guru di negeri kan jam 2 sudah pulang. Artinya waktu dia dengan anak lebih banyak. Tapi selama waktu anak kita itu ditinggal, kalau boleh lebih baik dengan keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena saya pribadi pun sudah mengalami anak saya trauma dengan penitipan. Jadi seperti itu. Begitu Pak Bahar.
Oke. Bagaimana Pak Maka? Ya, mungkin dapat pencerahan sih. Mau mengingatkan jangan lupa isi absen Bapak Ibu sudah saya share. Terima kasih atas jawabannya. Instruksi. Instruksi. Siapa ini? Ibu Fahmi ya? Guru negeri kami belum pulang, Bun. Hari ini. Ibu mau ngisi rapot ya? Enggak, kami pulangnya sore-sore. Selama masih ada anak di sekolah, kita jangan pulang dulu deh, gitu. Tapi Bunda masuknya jam berapa nih dulu? 7, sudah di sekolah. 7. Bun, bukan karena yang jersinya. 7 to 7 nih Bun, sama kayak orang PKT kita. Bun, bukan karena ke jersinya kan? Kami masih bersama, ada yang main voli, ada yang main senam ingla, ada yang ekskul ya Bun? nari, ya, iya. Ya SD. Tapi kami usahakan guru-guru lonceng itu kita belum pulang, Bun. Pring itu masih ngerjain tugas-tugas. Itu di sekolah kami loh. Tujuan tentunya. Semangat. Tepuk tangan dulu. Maaf Bunda, kita kan hanya melihat secara umum gitu ya. Oke, ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Iya memang Bu, kalau kita ada nenek di rumah, ada om atau gimana gitu, memang sih beban kita apa ya, bisa ngawasin anak. Cuman kasih sayangnya itu mak tolong. Jadi gimana ngatasinnya gitu. Kalau kasih sayangnya itu pasti dengan tantenya lebih gede dari omnya atau neneknya gitu. Jadi ngatasinnya gimana, cobalah. Nanti kita marah di depan orang-orang itu, kita nggak enak, dia nggak kerasan. Gimana Bun solusinya Bun? Mungkin saya kepada Bu Helmilanita nih yang lebih berpengalaman ya. Kalau Bu Helmilanita soalnya ibunya di rumah. Kalau saya sih enggak ya kan. Saya sendiri. Bun, Bu boleh Helmilanita sedikit? Ya, ini Bu Safni juga mau kasih tanggapan, silakan duluan. Saya Nurjani. Iya Bu. Ya, Bu Ita, coba. Saya kebetulan. Iya, silakan. Silakan Ibu. Bu Ita. Iya. Halo Bu Ita. Halo. Nah, itu kan tadi Bu Pokoknya neneknya ya mak. solusinya. Nggak pernah saya marah. Dia tutup. Ini Bu Nurmiani apa Ibu Safni ya? Mohon maaf. Nurmiani tuh, Nurmiani. Bu Nurmiani. Iya, silakan Bu. Suaranya agak terputus-putus, silakan. Saya tadi terputus-putus ya. Nah, ini udah jelas. Oke, lanjut Ibu. Iya, tadi kan dibilang kalau kan kebetulan saya juga punya anak yang neneknya yang besarin bareng dengan saya. Kalau anak saya itu saya marah, saya hanya komunikasi baik dengan ibu, dengan neneknya, kemudian sama yang baik. Kalau saya usahakan dia nggak boleh bela, karena ketika dia dibela itu akan membuat dia nanti karakternya itu cari pembelaan gitu, sehingga saya sama nenek kerjasama saja, bahwa kalau saya dan bapaknya marah, nenek nggak boleh belain gitu sih Bun, kalau yang saya lakukan. Ya, udah mantap itu Bu. Kan Bu Desrina? Iya, cuman terkadang bukan hanya dengan nenek ya, kadang antar kita suami istri pun ada tipikal yang orang tuh bapaknya boleh anaknya dibela. Nah,
katakan, kadang seperti jadi tidak sejalan gitu ya. Memang ya serba salah, tapi ya mungkin memang harus disatukan jadi satu, seperti apa supaya bagus. Toh tujuan kita sama-sama supaya anak ini berkembang dengan baik, kan seperti itu mungkin ya Bu Ita ya. Iya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mana tahu ada yang punya pengalaman pribadi juga. Iya. Bahar belum punya anak jadi belum ada pengalaman. Doain ya biar cepat brojol. Ini mana nih Bu Marliana nih, mana tak ada suara dia nih? Bu Marliana dia udah pulang ke rumah, dia kan sinyalnya jauh, dia harus mengungsi dulu baru dapat ibu sinyal loh. Instruktur kita Ibu Marliana tuh luar biasa loh, harus mengungsi dulu biar dapat sinyal. Di bawah pohon baru dapat kayaknya di nih bawah dia ya. pohon Ya baru dapat. Allah. Oke lanjut. Ini berapa lagi Pak Bahar? Hari ini habis, kita closing kapan? Rencananya sih habis, tapi ada Ibu Hermanita, ada Ibu Sapni, nggak apa-apa, mungkin besok selesai lah kalau misalkan tidak ada yang baru lagi. Yang baru ada Ibu Sapni sama Ibu Helmi Anita ya? Iya, tinggal Ita dua aja. Pak, biar gampang. Iya, berarti besok sesi 1 sampai sesi 4 selesai, presenter habis. Kalau nggak ada besok terakhir gitu. Jadi yang Kepri sekitar 35 orang aja yang mendapatkan Iya, sertifikat. saya minta jadwal aja Pak, takutnya lampu mati lagi saya susah kan. Iya, Jadi Bu. saya minta 3 dan 4 aja untuk materi. 3 dan 4 ya. Berarti 1 dan 2 nanti Ibu Sapni ya, Bu Sapni. Terima kasih banyak untuk atensinya hari ini Bapak Ibu hebat Kepri semuanya. Kesimpulan kita pada sore hari ini tentang pola asuh ya, kalau dualisme gitu. Jadi anak akan cenderung egois dan keras. Jadi solusinya kita pola asuh demokrasi, mendengarkan keinginan anak, berpikir rasional, memberi pemahaman sesuai usia, dan tidak menuntut nilai akademik dari anak. Demikian saya serahkan kembali kepada host. Raffi, silakan. Oke, terima kasih Ibu pemateri dan Ibu moderator yang hebat. Hari ini selesai sudah sesi 4 acara kita. Ketemu lagi di sesi kelima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.